Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, rekan-rekan, ibu dosen yang saya hormati dan juga teman-teman yang saya banggakan. Bagaimana untuk puasa hari pertamanya? Apakah lancar semuanya? Alhamdulillah ya kalau sudah lancar semuanya. Ya, di sini pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah teori-teori belajar, yaitu materinya teori-teori belajar humanistik. Untuk mempersingkat waktu durasi video, saya akan langsung saja ke penjelasan. Yang pertama ini adalah latar belakang ya. Belajar bukan hanya menghafal dan mengingat. Belajar adalah proses yang diarahkan pada suatu tujuan. Ya, menurut Arden and Frenson mengatakan bahwa dorongan belajar ada karena keinginan manusia ya, ingin tahu, banyak ingin tahu dan memiliki dunia yang lebih luas. Nah, dalam suatu pembelajaran juga perlu didukung oleh adanya suatu teori dan belajar. Secara umum, teori belajar dikelompokkan dalam 4 kelompok atau aliran yang meliputi satu, teori belajar behavioristik, yang kedua ada teori belajar kognitivistik, yang ketiga ada teori belajar konstruktif, konstruktivistik, dan yang keempat ada teori belajar humanistik. Dan saya lupa ini ada teori belajar Gestalt, tapi saya lupa tidak cantumkan di sini. Nah, dalam teori humanistik ini lebih menekankan sikap saling menghargai dan tanpa prasangka. Karena teori ini meyakini bahwa klien sudah memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya. Lalu, terapis membimbing untuk mendapat jawaban yang benar. Nah, dalam kasus di sekolah, bimbingan konseling ini berfungsi untuk memberikan bimbingan kepada murid, ya. Karena dirasa dalam teori ini murid sudah memiliki penyelesaian atau cara untuk menyelesaikan masalahnya. Namun di sini konselor memberikan bimbingan kepada konseli atau siswa untuk agar bisa mengambil keputusan atau jawaban yang paling tepat untuk menyelesaikan masalahnya murid tersebut atau kebutuhan murid tersebut. Oke, lalu selanjutnya ada konsep dan sejarah teori humanistik. Nah, menurut konsep dasar teori humanistik ini, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Ya, proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar dapat lambat laun itu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Nah, lalu dalam sejarahnya, humanistik ini muncul di Amerika pada tahun 1930. Humanistik berkembang menjadi a third force atau a third power atas reaksi dari aliran behaviorisme dan psikoanalisa. Menurut Haryu, yang dikutip dari kamus istilah kunci psikologi menyebutkan bahwa perkembangan psikologi humanistik berawal dari saran Santo Thomas Aquinas tentang keberadaan kemauan bebas, yaitu free will, manusia serta tanggung jawab atas tindakannya. Nah, lalu Haryo juga menyebutkan bahwa fokus utama psikologi humanistik ini dalam bidang pendidikan yaitu untuk mengembangkan individu secara keseluruhan, baik segi fisik, intelektual, emosional, ya bakat, dan juga minat agar dapat mencapai kepada potensi yang paling maksimal. Nah, dalam mengaktualisasikan diri ini, psikologi humanistik mencoba untuk melihat kehidupan manusia sebagaimana manusia itu melihat kehidupan mereka sendiri. Jadi, bercermin kepada diri sendiri, seperti itu. Nah, ini juga menegaskan adanya kapasitas, ya, nilai kemanusiaan yang menyuruh untuk menyatakan diri atau self-realization, ya. Nah, dalam humanistik ini juga yakin bahwa manusia memiliki potensi dalam dirinya untuk berkembang sehat dan kreatif dan juga setiap individu memiliki potensi dan juga ya keunggulan yang berbeda yang bisa diasah kembali gitu. Lalu dalam kesimpulan apa?
Jadi itu kita bercermin kepada diri sendiri untuk melihat dan mengetahui potensi diri kita sendiri agar kita bisa gali dan juga bisa kembangkan untuk menjadi potensi yang paling maksimal. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada perkembangan teori belajar humanistik menurut Abraham Maslow, ya. Abraham Maslow ini menyangkal teori behaviorisme dan juga Gestalt. Karena menurut Maslow, teori itu merujuk pada manusia yang bisa dibentuk dengan latihan menyerupai robot. Jadi, Maslow ini tidak setuju dengan teori behaviorisme karena pada dasarnya manusia kalau dididik atau diberikan latihan-latihan lalu menjadi pandai dan ahli dalam hal itu, Maslow ini menganggap bahwasanya manusia itu seperti robot, seperti itu. Nah, setelah Maslow memiliki anak pertamanya juga, dia itu makin yakin bahwasanya Maslow ini berteori dan mengemukakan hierarchy of needs, yaitu hierarki kebutuhan yang terdiri dari 5, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan terhadap rasa aman, kebutuhan tentang sosial, dan juga kebutuhan yang keempat itu ada kebutuhan untuk dihargai. Dan yang kelima ada kebutuhan untuk aktualisasi diri. Nah, kebutuhan fisiologis ini adalah kebutuhan yang paling dasar manusia, seperti makan, minum, ya, tempat tinggal, seperti itu. Sandang, papan, pangan, seperti sandang, pangan, pakan. Ya gitu ya. Aduh maaf. Lalu yang kemudian itu ada dilanjutkan kebutuhan akan keamanan atau rasa nyaman, yaitu kebutuhan yang muncul setelah tadi kebutuhan fisiologis terpenuhi. Lalu kebutuhan ketiga itu kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan untuk merasa diterima di lingkungan sekitar, dicintai oleh orang lain. Dan yang keempat ada kebutuhan untuk dihargai, termasuk di dalam kebutuhannya itu untuk dihormati dan diterima oleh orang lain. Lalu sampailah kepada tahapan yang kelima, yaitu tahap aktualisasi diri, di mana dalam hal ini dijelaskan bahwa seseorang ingin mengembangkan seluruh potensinya yang ada pada dirinya. Nah, dalam teori Maslow ini, untuk mencapai aktualisasi diri haruslah kita menapaki dari tadi kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan dihargai, seperti itu. Lalu barulah dia bisa mengaktualisasikan dirinya. Dan apabila salah satu dari kebutuhan ini belum terpenuhi, maka tidaklah lengkap atau tidak bisalah aktualisasi diri ini tercapai. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada dari perkembangan menurut Carl Rogers, ya. Menurut Carl Rogers, semua manusia ini lahir membawa dorongan untuk meraih sepenuhnya apa yang diinginkan. Jadi untuk mencapai cita-cita yang dituju. Nah, dan berperilaku secara konsisten menurut diri mereka sendiri, seperti itu. Rogers, seorang psikoterapis yang mengembangkan person-centered therapy. Ya, pendekatan ini bersifat menilai untuk atau tidak memberi arahan yang membuat klien mengklarifikasi dirinya tentang siapa dirinya sebagai suatu upaya memfasilitasi proses memperbaiki kondisinya. Rogers berpendapat bahwa peserta didik yang belajar hendak tidak dipaksa, akan tetapi mereka dibiarkan untuk belajar bebas. Peserta didik diharapkan dapat mengalami kepuasan sendiri dan bertanggung jawab atas pilihannya. Nah, dalam hal itu, jadi misal ya, anak tidak pandai dalam pelajaran matematika atau sejarah, seperti itu ya. Nah, kita ini atau guru tidak bisa mencap bahwasannya anak tersebut ini bodoh. Tidak seperti itu, tapi bahwasannya anak itu mungkin tidak memiliki kapasitas yang ingin dia gali di situ, atau keunggulannya bukan di
matematika atau di sejarah itu, maka dia tidak ingin memaksakan dirinya untuk bisa lebih dalam hal itu. Jadi dia hanya sekedar bisa saja gitu ya, sekedar tahu gitu. Jadi tidak memaksakan dirinya untuk menggali potensi di matematika dan sejarah, seperti itu. Nah, menurut Rogers. Nah nah, dalam hal ini juga Rogers mengemukakan 5 hal penting dalam proses belajar humanistik, yaitu hasrat untuk belajar. Hasrat untuk belajar. Yang kedua ada belajar bermakna, belajar tanpa hukuman, belajar dengan inisiatif sendiri, dan belajar dan perubahan. Nah, maksud dari belajar hasrat untuk belajar itu, jadi siswa ini sudah memiliki apa keinginan atau ketertarikan ya, sudah memiliki hasrat untuk belajar yang dia inginkan. Jadi tidak terpaksa, melainkan kemauan dari dalam diri sendiri untuk untuk mendapatkan ilmu yang ia inginkan. Lalu belajar bermakna, yaitu maksudnya adalah setiap pengalaman ilmu yang didapatkan ini haruslah bermakna kepada diri sendiri dan dapat dimaknai, sehingga pelajaran yang kita dapatkan ini itu masuk dan berkesan gitu ya. Jadi tidak gampang lupa atau terlupakan. Lalu yang ketiga ada belajar tanpa hukuman. Nah, di sini ini memberikan keleluasaan atau kebebasan kepada peserta didik untuk belajar dan tidak memberikan punishment apabila ada kesalahan-kesalahan seperti itu. Jadi memberikan rasa nyaman, aman, dan keleluasaan untuk belajar tanpa ada rasa takut untuk mendapatkan hukuman atas kesalahan-kesalahan dalam proses pembelajaran, seperti itu. Yang keempat, ada belajar dengan inisiatif sendiri. Nah, belajar dengan inisiatif sendiri ini juga adalah belajar yang kita sendiri yang menginginkan, bukan guru yang menyuruh kita untuk mempelajari hal tersebut, tapi kita yang inisiatif untuk belajar sendiri, seperti itu. Nah, biasanya belajar dengan inisiatif sendiri itu berkaitan dengan atau berkaitan dengan minat kita, seperti itu ya. Berkaitan dengan hobi kita dan ya seperti itu. Lalu yang kelima, belajar dan perubahan. Nah, dalam belajar dan perubahan ini dimaksudkan setelah kita mendapatkan ilmu baru atau pembelajaran baru, belajar ini kita dapat berubah atau merubah pola pikir kita yang tadinya tidak terbuka, menjadi terbuka, yang tadinya tidak mengetahui, menjadi mengetahui, seperti itu. Nah, dalam teori humanistik Rogers juga, lebih penuh harapan dan optimis tentang manusia, karena manusia mempunyai tadi potensi-potensi dasar dalam dirinya yang sesuai dengan pengertian humanisme tersebut pada umumnya, di mana humanisme adalah doktrin, sikap, dan cara hidup yang menempatkan nilai-nilai manusia sebagai pusat dan menekankan pada kehormatan, ya tadi martabat diri seperti itu ya, dan merealisasikan kapasitas diri untuk maksud tertentu, ya untuk mencapai tujuan diri seperti itu, pencapaian seperti itu. Lalu selanjutnya ada dari perkembangan teori belajar humanistik menurut Arthur Chalmers. Nah, di sini Arthur Wright ya, ini Wright harusnya I, tapi salah saya, maaf. Arthur Wright Combs mengemukakan konsepnya yaitu meaning atau makna dan arti dalam proses belajar. Menurut konsep ini, belajar terjadi apabila mempunyai arti bagi individu tersebut. Maksudnya, guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan individu peserta didik. Jadi, guru ini tidak bisa memaksakan murid untuk mempelajari semua mata pelajaran itu, ya. Jadi
murid ini memiliki hak untuk mempelajari pelajaran yang dia bisa atau dia gemari dan tidak me tidak me memfokuskan pada pelajaran-pelajaran yang tidak bisa ia pahami, seperti itu. Lalu menurut Chomsky juga, guru ini harus bisa memahami perilaku siswa, yang mana mengerti persepsinya atau pandangan dunia siswa tersebut. Bahkan dalam pandangan humanistik, menurut Arthur, persepsi terkait dengan perilaku-perilaku batiniah, ya, tingkah laku inner, yang lainnya seperti perasaan, kepercayaan, keyakinan yang menjadi pembeda antara siswa yang satu dengan yang lainnya, seperti itu. Jadi persepsi ini bisa membedakan antara siswa satu dengan yang lainnya, ya. Nah, selanjutnya ini ada Combs juga melukiskan, ya, melukiskan persepsi diri ini dan dunia seseorang seperti lingkaran yang memiliki satu titik pusat. Lingkaran kecil ada gambaran diri dari persepsi diri, atau lingkaran kecil itu adalah diri kita, seperti itu, ya. Lalu lingkaran besar adalah persepsi dunia dan lingkaran besar adalah lingkungan di sekitar kita, seperti itu. Nah, makin jauh peristiwa-peristiwa dari persepsi diri, maka makin berkurang pengaruhnya terhadap perilaku. Itu artinya sulit untuk terjadi proses personalisasi. Ya, maksudnya ini adalah makin jauh peristiwa dari persepsi diri, maka makin berkurang pengaruhnya terhadap perilakunya, gitu ya. Jadi, hal-hal yang mempunyai sedikit hubungan dengan diri makin sulit dipahami dan semakin mudah dilupakan. Maka dapat di apa? Maka dapat diperjelas bahwasannya mengapa hal yang dipelajari oleh murid segera dilupakan karena itu tidak relevan dengan diri sendiri. Jadi tidak apa? Tidak sesuai kebutuhan. Maka dari itu mudahlah dilupakan dari otak, gitu ya, mudah terlupakan. Nah, sebaliknya kalau misalnya sesuai kebutuhan atau sesuai dengan keinginan, hal itu akan dengan mudah diingat dan tercantum di kepala, gitu. Tidak mudah terlupakan atau tergantikan, seperti itu menurut Arthur. Lalu selanjutnya ini ada kelebihan dan juga kekurangan terhadap apa perspektif-perspektif dari Arthur, dari Rogers, dan juga dari Maslow. Yang pertama ada kelebihan dari Maslow. Yang pertama itu mudah dimengerti, ya, relevan di semua bidang, dan dapat meningkatkan motivasi baik bekerja atau belajar. Dan yang keempat ini, teori ini menginformasikan bahwa manusia butuh hal selain material, ya, seperti itu. Lalu ada kelebihan dari Carl Rogers. Yang pertama itu sangat terbuka terhadap potensi, ya. Dan yang kedua memberi keleluasaan kepada peserta didik untuk belajar dan juga menyesuaikan kebutuhannya. Dan yang ketiga ada memberi kesempatan peserta didik dalam mengambil keputusan. Lalu ada kelebihan dari Arthur Chomsky. Yang pertama, memberi waktu untuk bisa mencapai aktualisasi diri. Lalu terjadinya perubahan pola pikir setelah melakukan kegiatan belajar, ya, atau mendapatkan ilmu baru. Lalu yang ketiga ada tanggung jawab terhadap diri. Dan yang keempat mengurangi penuntutan dari pihak luar. Seperti itu. Jadi lebih ke mengedepankan keputusan diri sendiri. Lalu di sini juga ada kekurangan dari perspektif setiap tokoh. Yang pertama dari Maslow. Tidak semua orang itu berpikir yang sama, ya. Lalu kepuasan yang sulit diukur. Jadi karena kebutuhan dan kepuasan ini, ya, kebutuhannya jadi gimana gitu, ya. Karena kepuasan itu yang sulit diukur, seperti itu. Lalu yang ketiga, kebutuhan yang tidak mengikuti tatanan yang sesuai. Jadi terkadang manusia ini juga kebutuhannya tuh ada yang butuhnya secara material tapi apa
Maksudnya fisiologisnya sudah terpenuhi tapi sosialnya tidak, seperti itu ya maksudnya tuh. Jadi kebutuhannya itu tidak sesuai tatanan yang kelima dari hierarki kebutuhan menurut Maslow. Lalu ada kekurangan dari perspektif Carl Rogers. Yang pertama, jika tidak ada kesungguhan belajar, maka proses belajar dianggap gagal, ya. Jadi kalau misal murid tidak sungguh-sungguh dalam belajar, maka proses belajar ini dianggap gagal. Lalu yang kedua, akan muncul perbedaan antar tiap murid yang akan menjadi kesenjangan, diferensiasi ya. Tadi karena yang ketiga ini dapat menimbulkan sifat individualis. Nah, karena tadi ya, perbedaan antara individu lalu menjadi kesenjangan, lalu merasa individualis seperti itu. Lalu ada kekurangan dari teori atau perspektif dari Arthur Chomsky. Yang pertama, bersifat individual. Yang kedua, peran guru menjadi lebih minim ya, karena tadi murid itu lebih memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri dan juga tidak memiliki tuntutan dari pihak luar. Lalu yang ketiga, peserta didik yang tidak mengenali potensi diri akan tertinggal. Jadi kalau misalnya murid yang tidak mau mengenal dirinya, tidak mau bercermin, tidak mau berkaca, tidak mau menggali potensi diri, dia pasti akan tertinggal menurut dari teori humanistik itu yang disampaikan oleh Maslow, Rogers, dan juga Arthur. Oke, lalu kita sampai pada kesimpulan. Nah, dalam teori humanistik lebih mengedepankan kebutuhan peserta didik, di mana semakin relevan ilmu yang dibutuhkan oleh murid atau peserta didik, maka semakin baik. Dan guru juga hanya berfungsi, bukan hanya ya, berfungsi sebagai fasilitator, pembimbing, dan mengarahkan. Jadi murid dituntut untuk lebih aktif dan dapat memaknai proses pengalaman belajarnya sendiri. Jadi murid ini bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ya, karena tadi guru ini hanya sebagai fasilitator, pembimbing, pengarah. Yang selanjutnya, keputusan diambil oleh murid itu sendiri. Oke, semoga pemaparan yang saya sampaikan ini jelas. Apabila kurang jelas, mohon maaf. Dan untuk selanjutnya, saya berikan kesempatan, saya juga berikan kesempatan untuk teman-teman ataupun ibu dosen untuk bertanya atau mengkoreksi apabila ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian materi yang saya sampaikan pada malam hari ini. Untuk selanjutnya, terima kasih atas perhatian dan waktunya untuk meluangkan waktunya untuk mendengarkan materi saya pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.